Pertama, untuk kerusakan tenda itu ada dua. Jadi ada beberapa video tentang tenda lipat yang saya lihat ya. Jadi itu mereka kadang itu menjelaskan, oh tenda lipat saya kok baru 3 bulan udah rusak mas, 2 bulan kok udah rusak, terus kalau hujan kok bocor. Nah, jadi begini, tenda lipat itu sendiri kan memang dia adalah tenda yang portable ya. Portable artinya tenda itu tidak bisa berdiri secara terus menerus atau jangka waktu yang lama. Jadi tenda ini dibuat untuk kesimpulan Anda untuk membantu promosi atau marketing Anda agar lebih memudahkan dalam berpindah-pindah. Nah, gitu. Namun yang Anda lihat di belakang ini, tenda-tenda lipat saya ini, nah, itu, baik yang hitam maupun yang premium yang putih, itu pemakaian rata-rata lebih dari 2 tahun semuanya. Kok bisa? Nah, itu harus kita perhatikan benar-benar bagaimana cara kita memakai tenda lipat itu sendiri ya. Jadi faktor utama untuk kerusakan satu, hujan, 2, angin. Nah, itu harus Anda antisipasi. 1, kalau hujan otomatis itu atap tenda Anda perhatikan benar-benar itu harus kencang banget. Kenapa harus kencang? Karena ketika kencang, air yang tertampung nanti di atas atap tenda itu pasti akan dapat turun. Jadi tidak ada resiko air menggenang di atapnya. Tapi kalau Anda atapnya sudah longgar, terus Anda biarkan, kalau hujan ya namanya juga bunuh diri. Nah, jadi harus Anda perhatikan. Kemudian juga kualitas dari atap juga menentukan ya. Kalau Anda pakai atap yang bawaan itu biasanya tipis-tipis, nah, lama-kelamaan dia akan melengkung ini. Nah, kalau yang paling bagus itu yang paling tebal. Anda bisa pakai terpaulin, Anda bisa pakai uno, nah, tapi memang harganya itu lebih mahal daripada rangkanya. Nah, jadi kalau untuk penggunaan jangka lama mungkin bisa pakai itu. Tapi kalau Anda cuma untuk tenda Car Free Day atau mungkin jualan di bazar, itu sebenarnya atap tenda bawaan itu sudah benar. Nah, sudah benar karena dia itu ringkas, ringan, Anda lipat juga lebih cepat gitu. Yang kedua adalah angin ya. Jadi ketika tenda itu terpasang dan dinaikkan, pastikan itu kenaikannya tidak maksimal ya. Jadi kalau tenda lipat itu kan level ketinggian itu ada 3, 1, 2, 3, kadang ada 4 juga. Kalau bisa sampai di level 2 aja. Kenapa sampai level 2? Karena sisa besi yang di dalamnya itu kalau Anda maksimalkan itu tinggal sedikit. Jadi dia itu tidak stabil jadinya. Goyang-goyang gitu. Kemudian ketika Anda menghadapi cuaca yang ekstrim kayak tadi ya, angin gede itu, Anda tambahkan pasak ya, pasak pendamping. Nah, ini pasak nih. Ini adalah pasak besi yang biasa dipakai untuk tenda pramuka. Cari yang besar, jangan yang kecil, soalnya ada 2. Ini harganya sekitar 5.000 satu ini. Anda perlu sekitar minimal 4 ya. Jadi satu kaki itu satu pasak. Kemudian tambahkan tali. Nah, jadi tali Anda ikat di tengah-tengahnya, pas di atasnya pengunci kaki yang tengah itu, kemudian tarik ke bawah. Nah, jadi nanti posisi tendanya itu bisa stabil ketika kena angin. Nah, gitu. Itu adalah cara-cara saya menjaga tenda agar tidak cepat rusak ya. Alhamdulillahnya sih ada yang tenda yang masih kepake 4 tahun 3 tahun juga masih kepake. Nah, tapi ya itu kita harus benar-benar berhati-hati, terutama untuk Anda yang pasangnya satuan ya, kadang satu. Soalnya kalau kita itu pasangnya kan banyak, jadi tenda itu bisa dijoin. Ketika dijoin itu berarti kekuatannya itu semakin kuat, jadi pondasinya itu semakin banyak. Jadi ketika ada angin itu setidaknya bisa menahan angin tersebut tanpa melupakan fungsi dari tali dan pasak ini. Demikian sharing dari saya, semoga bermanfaat. Apabila Anda punya permasalahan tentang tenda lipat atau mau konsultasi, monggo aja silahkan komen aja, nanti kita akan bantu, kita akan jawab sesuai dengan kapasitas kita yang sudah sekitar 6 tahun ini
mempunyai usaha persewaan tenda lipat di Yogyakarta. Terima kasih, sampai jumpa di venue Anda masing-masing.